Pemirsa, akses jalan menuju Tapanuli Tengah hingga Sibolga masih terputus akibat diterjang banjir bandang beberapa waktu yang lalu. Belum selesai penanganan banjir bandang, warga kembali dihadapkan masalah tanah bergerak yang merusak ratusan rumah. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Indira Pramesti dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Indira, selamat pagi. Bagaimana kondisi jalan penghubung saat ini dan kapan sudah bisa digunakan? Selamat pagi Valeri dan juga Andro dan pemirsa. Untuk jalan penghubung antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah sampai dengan Sibolga masih belum bisa digunakan. Karena pada Selasa 9 Desember 2025 yang lalu pada sore hari terjadi hujan yang deras sehingga membuat arus sungai yang berada di antara Tapanuli Selatan dengan Tapanuli Tengah itu mengalami peluapan dan juga arusnya semakin deras sehingga jalan penghubung yang telah dibuat baik dengan kerjasama pihak pemerintah maupun pihak swasta mengalami kehancuran. Begitu juga dengan jembatan yang dibuat dari gelondongan kayu yang telah ada sejak awal terjadi bencana yang juga dibentuk oleh warga dan juga pihak korporat untuk sebagai alternatif penyeberang selama sementara sempat mengalami kerusakan. Walaupun begitu sudah diperbaiki kembali hingga saat ini. Walaupun begitu untuk jalan penghubung yang telah dibuat itu terbawa arus sehingga kami ketika melihat ke lapangan tidak bisa ditemukan lagi jalan tersebut dan rencananya baru akan dibangun kembali ketika arus yang berada di sungai tersebut sudah kembali normal, sudah surut seperti kondisi yang ada pada sebelum kejadian pada 9 Desember 2025. Valeri, Andro. Indira, kemudian kalau kita membahas terkait dengan pengungsian sendiri, apakah distribusi bantuan ini sudah terpenuhi sepenuhnya dengan baik? Dan bagaimana dengan tanah bergerak yang terjadi di desa Tandiahat? Seperti apa kerusakannya dan bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Baik Andro dan Valeri dan pemirsa, berkaitan dengan bantuan dan juga pengungsian di Tapanuli Selatan sendiri, bantuan sudah kami terpantau melihat di beberapa pengungsian memang stok tersebut sudah melebihi dari yang bisa mereka melebihi dari jumlah pengungsi. Dan juga di Desa Garuga sendiri walaupun di sana tidak ada pengungsian, di sana hanya ada pos dari pihak berwajib. Di sana biasanya baik relawan biasanya menitipkan bantuan, walaupun begitu selama beberapa hari terakhir ini ditolak oleh pihak Brimob maupun TNI karena memang stok di daerah desa di posko tersebut sudah berlebih dan juga akan agak sulit untuk mendistribusikannya kembali ke setiap pengungsian. Walaupun begitu disarankan para relawan memberikan bantuan melalui kantor di posko di kantor kecamatan, di mana di situ akan didistribusikan secara merata di pengungsian, baik di pengungsian yang berada di Desa Huta Godang, Aik Nagol maupun Batang Toru. Walaupun begitu para pengungsi belum ada keluhan mengenai kekurangan baik pakaian maupun makanan karena untuk makanan sendiri gizi para pengungsi juga sudah terpenuhi melalui adanya dapur umum. Sekian kembali ke studio dan juga untuk mengenai tanah bergerak, infonya terjadi retak-retak akibat pergeseran kulit bumi pasca terjadi bencana alam pada November 2025 yang lalu. Dan hal tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 yang menyebabkan 186 kepala keluarga terpaksa untuk diungsikan kembali karena rumah mereka sudah tidak layak untuk dihuni lagi. Kembali ke studio, Andro dan Valeri. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Indira Pramesti atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.